Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, di pertemuan ke-10 kita hari ini pada mata kuliah kalkulus 1, kita akan mempelajari mengenai aturan rantai dan turunan tingkat tinggi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai aturan rantai. Jadi ini merupakan ringkasan dari aturan-aturan turunan yang minggu lalu yang sudah kita pelajari ya. Ini diketahui suatu fungsi, ini fungsi-fungsinya, jika fungsinya konstanta, identitas, jika bentuknya berpangkat, kalau tanpa berpangkat, ketika variabelnya tanpa pangkat ya. Lalu ketika fungsi itu berbentuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, ini adalah formulanya untuk mencari turunan dari fungsi-fungsi ini. Misalkan untuk fungsi konstanta, maka mencari turunan fungsi konstanta itu rumusnya adalah pasti 0 turunannya. Ketika fungsinya identitas, maka turunannya pasti sama dengan 1. Lalu kalau bentuknya seperti ini, ada koefisien, ada variabel berpangkat n, maka pangkat n-nya itu dipindahkan ke depan, dikali dengan koefisien, lalu pangkatnya dikurang dengan 1. Begitu juga dan yang lainnya. Nah, kalau penjumlahan ini dan pengurangan bisa dipahami ya, karena kita hanya menurunkan masing-masing fungsi penjumlahannya ini, tetapi berbeda dengan perkalian dan pembagian. Ini yang perlu kalian perhatikan ya. Baiklah, mengapa sih perlu aturan rantai? Jadi aturan rantai ini merupakan salah satu cara untuk mencari turunan suatu fungsi ya, tapi tidak semua fungsi yang bisa kita gunakan seperti rumus-rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Misalkan yang di sini kalian bisa lihat bahwa di sini ada suatu fungsi di mana fungsinya itu adalah negatif X pangkat 20. Kalau kita mencari turunannya kan berarti tinggal kita pindahkan pangkatnya ke depan, lalu dikali dengan negatif, maka jadinya negatif 20, X pangkat 20 dikurang 1, maka menjadi negatif 20 X pangkat 19. Kalau bentuk fungsi seperti ini, bisa ya kita menyelesaikannya dengan mudah. Nah, bagaimana kalau bentuknya? Bentuk fungsinya itu seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini, kalau kita menggunakan cara yang seperti fungsi yang di atas ini, apakah bisa? Nah, seperti ini, berarti pangkatnya dipindahi ke depan, maka tinggal kita kalikan dengan negatif 20, X kuadrat dikurang 2X, pangkat 20 dikurang 1, maka 19. Ini benar atau tidak? Ternyata tidak benar ya, karena untuk cara seperti ini hanya untuk variabel seperti ini tanpa hanya satu suku saja ya. Kalau ini kan sudah 2 suku kayak gitu. Kalau untuk bentuknya seperti ini sudah kita harus menggunakan cara lain, yaitu kita bisa menggunakan aturan rantai gitu ya. Tapi itu akan dijelaskan di set selanjutnya. Nah, begitu juga dengan ini. Jika fungsinya itu cos X, berarti kan kita bisa mencari ya turunannya. Pasti turunan dari fungsi cos X pasti negatif sin X ya. Nah, bagaimana kalau bentuk fungsinya seperti ini? X-nya itu bentuknya X kuadrat dikurang 2X. Apakah bisa kita langsung menyatakan bahwa turunan fungsi ini adalah negatif sin X kuadrat dikurang 2X? Nah, kita menggunakan aturan rantai untuk memudahkan mencari turunan fungsi tersebut jika bentuknya lebih bertingkat ya. Nah, diasumsikan yaitu sama dengan fungsi dengan variabel U. Di suatu fungsi Y itu dinotasikan Y itu adalah fungsi dengan variabelnya adalah U. Lalu ternyata variabelnya ini, ya variabel dalam fungsi itu juga merupakan fungsi. Nah, di sini di mana fungsi U ini bergantung atau variabel adalah variabel X. Dan dikatakan bahwa
fungsi G ini dia dapat diturunkan terhadap variabel X. Lalu fungsi F ini dapat diturunkan terhadap variabel U. Maka dikatakan bahwa F itu bundaran G juga bisa diturunkan terhadap variabel X. Ini ya. Maka turunan dari F bundaran G itu, maka turunan dari fungsi F ya pada Gx dikali dengan turunan Gx. Atau bisa juga kita buat bahwa dy per dx itu sama dengan dy per du, du per dx. Apa artinya? Jadi ini turunan fungsi y, kan fungsi kita kan y ini ya, diturunkan terhadap variabel x. Itu sama dengan turunan fungsi y ini kita turunkan terhadap variabel u, lalu fungsi u ini kita turunkan terhadap variabel x. Jadi masing-masing ini kita turunkan terhadap variabelnya. Berarti ini turunkan terhadap variabel x. Itu artinya sama dengan kita mencari turunan fungsi y ini terhadap variabel x. Nah, contohnya di sini, misal kita miliki fungsi y sama dengan 2x kuadrat kurang 4x tambah 1 pangkat 20 ya, ini yang tadi ya. Nah, lalu kita disuruh mencari turunan dari fungsi ini. Berarti kan kita suruh mencari turunan fungsi y ini terhadap variabel x. Lalu bagaimana cara kita menghubungkan dengan aturan rantai? Nah, U-nya yang mana? Kalau misalnya bentuknya seperti ini, maka U-nya itu yang ini U-nya. Dan misalkan dia sebagai U, berarti U sama dengan 2x kuadrat dikurang 4x tambah 1. Lalu y-nya berarti kalau kita ubah dalam bentuk variabel u, maka y sama dengan u pangkat 20. Lalu kita cari turunan dari fungsi u ini. Kita cari turunan fungsi y ini terhadap variabel u, maka turunan u terhadap variabel x atau u ini kita turunkan terhadap variabel x itu adalah 4x dikurang 4. Kenapa 4x dikurang 4? Kenapa 4x dikurang 4? Karena kan 2 dikali 2 kan 4. X, 2 dikurang 1 kan 1. Maka jadi 4x gitu ya. Ini negatif 4x ini kalau kita turunkan menjadi negatif 4 gitu ya. Nah, bagaimana kalau yang ini? Fungsi y ini diturunkan terhadap variabel u. Karena dia udah dimisalkan sebagai u ya. Maka dy per du. Pangkatnya itu kita pindahkan ke depan. Lalu pangkatnya dikurang dengan 1, maka jadinya 20U pangkat 19. Sehingga kalau kita menggunakan aturan rantai tadi, kan rumusnya dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Fungsi y diturunkan terhadap u, fungsi u diturunkan terhadap x. Nah, kita sudah dapat ini, makanya kita buat seperti ini ya. Untuk turunan y terhadap u. Lalu untuk untuk fungsi y terhadap u, turunan fungsi y terhadap u ini ya, dapatnya ya. Lalu untuk turunan fungsi u terhadap x, 4x dikurang 4. Nah, setelah itu, setelah kita masuki nilai turunan-turunan ini, maka setelah itu kita masuki, kita kembalikan lagi. Pemisalan U tadi adalah kan 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 1. Maka kita ganti U-nya di sini dengan 2x kuadrat dikurang 4x tambah 1. Maka jadinya seperti ini. 20 dikali 2x kuadrat dikurang 4x tambah 1 pangkat 19 dikali 4x dikurang 14. Bisa disederhanakan nggak? Cukup seperti ini saja ya, karena pangkatnya besar sekali. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana kalau bentuk fungsinya trigonometri tadi? Sin x pangkat 3 dikurang 3x. Maka kalau kita menggunakan aturan rantai, berarti kan kita disuruh mencari turunan dari y ini terhadap variabel x ya. Maka kita notasikan turunannya dy per dx. Lalu u-nya mana? U-nya adalah ini. Ini u-nya. X pangkat 3 dikurang 3x, berarti fungsi y ini kalau kita ubah dalam bentuk variabel u, maka jadinya y sama dengan sin u. Bentuknya lebih sederhana ya trigonometrinya ya. Maka
Kita cari turunan U-nya ini, fungsi U-nya terhadap variabel X. Maka 3 dipindahkan ke depan, maka jadinya 3X. 3-nya dikurang 1, maka jadi 2 di sini. Maka turunan X pangkat 3 adalah 3X kuadrat. Sedangkan turunan negatif 3X sama dengan negatif 3. Lalu turunan Y terhadap variabel U adalah cos U. Selanjutnya kita menggunakan aturan rantainya tadi, bahwa turunan fungsi Y terhadap variabel X itu adalah turunan fungsi Y terhadap U dikali dengan turunan fungsi U terhadap X. Jadinya ini. Ini kita masuki cos U dikali dengan 3X kuadrat dikurang 3. Lalu U-nya kita kembalikan ke pemisalan tadi, X pangkat 3 dikurang 3X. Maka jadi seperti ini ya. Maka turunan dari fungsi sin X pangkat 3 dikurang 3X adalah 3X kuadrat dikurang 3 cos X pangkat 3 dikurang 3X. Gitu ya. Oke, lanjut. Semoga bisa dipahami mengenai aturan rantai. Kita masuk ke turunan tingkat tinggi. Apa sih turunan tingkat tinggi itu? Jadi turunan tingkat tinggi yang kita ketahui bahwa kalau misalnya di suatu kita miliki fungsi ya y fx. Lalu kalau kita disuruh mencari turunan pertamanya kan berarti gini ya, atau dy dx. Lalu kalau misalnya kita disuruh mencari turunan lagi, lalu kita turunkan lagi ini, maka kita jadinya y double aksen atau d kuadrat y dx kuadrat nih seperti ini. Jadi artinya turunan tingkat tinggi itu adalah hasil turunan itu kita turunkan lagi, lalu hasil turunan yang itu lagi kita turunkan lagi, maka didapatkan turunan tingkat tinggi. Jadi kalau turunan pertama adalah y aksen, turunan kedua adalah y double aksen, turunan ketiga adalah y triple aksen gitu ya. Lalu kalau misalnya kita nyatakan dalam bentuk notasi Leibniz kemarin, maka kan bisa kita buat seperti ini ya, dy per dx artinya fungsi y diturunkan terhadap variabel y. Kalau ini artinya fungsi y diturunkan 2 kali terhadap variabel x. Nih, seperti ini. Nah, ini merupakan turunan kedua dari fungsi y. Ini artinya dy per dx per dx artinya apa? Berarti ini kalau kita kembalikan lagi ke definisi, ke bentuk atau notasi turunan, bahwa ini adalah turunan dari turunan pertama. Ini turunan pertama ya. Ini adalah turunan pertama. Turunan pertama. Berarti kalau misalnya ini, maka artinya kan ini turunan pertama nih. Ini turunan pertama. Berarti turunan pertama itu kita turunkan lagi. Maka dinamakan dengan turunan kedua. Gitu. Lalu kalau misalnya ada penambahan lagi, D pangkat 3Y per DX pangkat 3 ini menyatakan turunan ketiga ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa hasil dari turunan kedua ini kita turunkan lagi. Maka akan didapat turunan ketiga. Kayak gitu. Begitu juga seterusnya kalau turunan keempat berarti D pangkat 4. Kalau turunan keempat ya. Kalau turunan keempat berarti D pangkat 4Y dx pangkat 3. Itu artinya turunan dari turunan ketiga ini, D pangkat 3Y per dx pangkat 3 itu kita turunkan terhadap variabel X. Ini merupakan turunan keempat kayak gitu. Begitu seterusnya, maka sampailah turunan ke N. Berarti turunan ke N itu kita menurunkan hasil turunan N dikurang 1 terhadap variabel X. Gitu ya. Turunan ke N. Bagaimana kalau turunan ke 10? Berarti turunan ke 10 itu kan D pangkat 10Y dx pangkat 10. Itu artinya apa? Kita menurunkan turunan ke 9Y dx 9 kayak gitu. Kita menurut terhadap variabel X. Gitu ya. Ini merupakan turunan ke
ke-10 gitu. Jadi turunan tingkat tinggi itu adalah turunan yang dimana kita menurunkan hasil fungsi turunan, lalu kita turunkan lagi gitu, berdasarkan apa yang diminta gitu ya. Kalau diminta turunan ke-10 berarti kita turunkan turunan fungsi ke-9 terhadap variabel X. Nah, di sini bisa kalian lihat notasi turunan tingkat tingginya ya. Bisa kita bikin seperti ini, Y aksen, Y double aksen, Y triple aksen, Y pangkat Y ini ya. Ini artinya berarti turunan keempat. Y N ini berarti turunan ke N. Kalau notasi Leibniz-nya ya seperti ini, yang biasa kita gunakan dalam itu ya, absen apa? Absen berarti F aksen, F double aksen seperti itu, sama seperti yang Y ini. Baru ini yang derivatif itu dxy dx kuadrat Y, ini artinya turunan kedua fungsi Y terhadap variabel X. Ini turunan ketiga fungsi Y terhadap variabel X. Turunan keempat fungsi Y terhadap variabel X. Ini dibaca turunan ke satu fungsi Y terhadap variabel X. Ini turunan kedua fungsi Y terhadap variabel X gitu ya. Ini variabel X ini. Oke, nah contohnya misalnya di sini kita miliki fungsi 3x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 dikurang x ditambah 10. Nah, kalau kita disuruh mencari turunan pertamanya berarti kan tinggal kita turunkan ya. Suku-sukunya aja kita turunkan masing-masing. Berarti notasi turunannya Y aksen sama dengan bisa juga kita tulis seperti ini ya. F aksen X itu sama dengan 4 dipindahkan ke depan, maka 4 dikali 3, 12, pangkatnya dikurang 1, maka pangkatnya jadi 3. Jadi untuk ini turunannya adalah 12X pangkat 3. Nah untuk yang ini bagaimana? Berarti 3 juga dipindahkan ke depan, maka jadinya negatif 3X kuadrat. Untuk yang identitas kan adalah 1 ya, maka jadinya 1. Kalau konstanta turunannya, ya turunan untuk 10 berarti 0, maka di sini harusnya ditambah 0 ya, karena 0 itu hasilnya juga kalau ditambahkan dengan negatif 1 maka jadi tetap negatif 1 ya, maka tidak ditulis gitu. Selanjutnya kalau misalnya turunan pertama ini kita disuruh cari lagi turunannya, atau fungsi ini kita disuruh mencari fungsi turunan keduanya, maka kan kita harus mencari turunan pertama dulu ya, baru kita turunkan kembali. Maka sama seperti turunan ya, kita mencari turunan-turunan itu lah ya. Maka kita turunkan suku-sukunya, berarti yang ini kita turunkan terhadap variabel X. Maka kan 3 ini kita pindahkan ke depan, maka jadinya 3 dikali 12, maka 36. Lalu pangkatnya dikurang 1, maka jadinya 2. Sehingga turunan dari 12x pangkat 3 adalah 36x kuadrat. Begitu juga dengan yang ini. Kalau kita turunkan, maka jadinya 6x. Gitu ya. Karena negatif sini negatif, dikurang 6x. Lalu kalau misalnya disuruh diturunkan lagi, turunan ketiga. Ini adalah turunan pertama. Ini turunan kedua. Turunan 3. Maka ini kita turunkan lagi ya, hasil dari turunan keduanya. Begitu seterusnya. Nah, bagaimana kalau untuk yang sin? Untuk fungsi trigonometri yang kita ketahui bahwa turunan dari sin itu adalah cos ya. Lalu kalau cos ini hasil turunan dari turunan pertama ini cos, lalu kita turunkan lagi akan menjadi negatif sin x. Kalau kita turunkan lagi negatif sin X ini, maka hasil jadi negatif cos X. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini penerapan ke dalam bentuk soal ya. Misalnya kalau kita menemukan bentuk soal kecepatan, percepatan yang berhubungan dengan jarak. Jadi jarak atau posisi ya. Jadi posisi suatu objek pada suatu waktu T dinyatakan dengan ini. Berarti kalau misalkan
bahwa jarak suatu objek itu Y sama dengan ST, ini fungsinya, maka S itu adalah posisi objek. Nah, lalu untuk kecepatan atau pergerakan, jadi kecepatan atau pergerakan untuk perpindahan suatu objek dinotasikan dengan V. Pada suatu T dinyatakan dengan V terhadap variabel T ya, atau pada variabel T, atau dia bergantung terhadap variabel T, itu sama dengan turunan dari ST ini. Jadi kita mencari kecepatan dari suatu objek itu, maka kita bisa menggunakan turunan untuk mencari kecepatan ini dengan menurunkan posisi objek ini atau ST ini, kecepatannya. Lalu bagaimana kalau kita suruh mencari percepatan atau perubahan kecepatan objek itu dalam suatu waktu? Maka dinotasikan dengan A ya, biasanya AT, sama dengan V aksen. V aksen ini pada variabel T, pada itu sama dengan berarti turunan kedua dari S ya. Berarti kalau kita suruh mencari percepatan, maka kita tinggal mencari turunan kedua dari posisi objek. Oke, kalau misalnya percepatan ini, bisa juga kita mencari turunan pertama dari kecepatan. Gitu ya. Kalau kita mencari percepatan, bisa kita gunakan kecepatan ini kita turunkan sekali atau kita turunkan 2 kali untuk posisi objek atau jarak objek. Gitu ya. Nah, ini aplikasinya. Jadi kalau misalnya suatu objek bergerak sedemikian sehingga posisi objek tersebut pada suatu waktu dinyatakan seperti ini. ST itu sama dengan T pangkat 3 dikurang 12T kuadrat ditambah 36T dikurang 30. Lalu di sini dikatakan bahwa S itu dalam satuan feet dan T-nya dalam satuan detik. Lalu yang pertama disuruh mencari kapan kecepatan bernilai 0. Berarti kita disuruh mencari kecepatan ketika kecepatan itu bernilai 0. Lalu kapan kecepatan bernilai positif? Kapan objek bergerak ke arah kiri? Kapan percepatan bernilai positif? Nah, gimana ya kalau kita disuruh mencari seperti ini? Kita bahas satu-satu. Yang pertama, kita disuruh mencari kecepatan bernilai 0. Ini ya, untuk fungsi posisi objeknya. Lalu kalau seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk mencari kecepatan itu kita bisa menggunakan atau kita dengan menurunkan ya, menurunkan ST ini. Nah, karena dia bernilai 0, maka FT itu sama dengan 0 gitu. Atau kecepatan itu sama dengan 0. Maka karena sudah dijelaskan sebelumnya untuk mencari kecepatan itu sama dengan turunan pertama dari ST, maka 3T kuadrat dikurang 24T ditambah 36 itu sama dengan 0 gitu. Sama dengan 0. Nah, bisa ya kita bentuk seperti ini ya. Jadinya 3T kuadrat dikurang 8T ditambah 12 sama dengan 0. Lalu bentuk ini kan bentuk persamaan kuadrat, bisa kita faktorkan. Jadinya T dikurang 2 sama dengan 0 atau T dikurang 6 sama dengan 0. Maka T sama dengan 2 atau T sama dengan 6. Jadi artinya apa? Kecepatan akan bernilai 0 pada waktu T sama dengan 2 detik atau pada T sama dengan 6 detik. Jadi kapan sih kecepatan bernilai 0? Jadi ketika T-nya itu sama dengan 2 detik atau T sama dengan 6 detik. Gitu ya. Nah, yang kedua, kecepatan bernilai positif. Nah, kapan kecepatan bernilai positif? Berarti kan kalau positif kan artinya dia lebih besar dari 0. Seperti konsep sebelumnya, berarti untuk mencari kecepatan kita menggunakan turunan pertama dari ST. Turunan pertamanya adalah 3T kuadrat dikurang 24T tambah 36. Nah, bentuk ini pun yang tiganya bisa kita keluarkan karena ini seperti ini. Lalu kita faktorkan. Nah, lalu kalau bentuk ini kan bentuk pertidaksamaan. Kalau bentuk pertidaksamaan, kalau kita selesaikan, maka T dikurang 2-nya ini juga kita samakan dengan 0 ya. Nah, maka T sama dengan 2 atau T sama dengan 6. Nah, ini, jadi kalau untuk yang ini,
untuk yang T dikurang 2 sama 0 atau T dikurang 6 sama 0 ini hanya untuk yang sebelumnya ya. Nah, bagaimana kalau untuk kasus yang ini? Jadi dengan menyelesaikan masalah pertidaksamaan ini yang Ibu sebut tadi ya, bahwa ini merupakan pertidaksamaan, diperoleh solusinya seperti ini. T lebih kecil dari 2 atau T lebih besar dari 6. Kenapa? Ada yang tahu? Diingat kembali ya mengenai pertidaksamaan. Jadi ketika menemukan bentuk pertidaksamaan seperti ini, maka bagaimana cara kita mencari himpunan penyelesaiannya? Berarti kan kalau kita buat pada garis bilangan berarti kan kita sudah mendapatkan tadi ya. Berarti sebelum kita menyelesaikan pertidaksamaan ini kan berarti kan T dikurang 2 ini kan kita misalkan dengan sama dengan 0 juga ya, maka ya dapatlah titiknya itu adalah 2 dan 6. Lalu bagaimana cara kita menentukan bahwa T dikurang 2, T dikurang 6 ini dia lebih besar dari 0 kayak gitu. Maka kita menggunakan uji titik atau titik uji. Kita menggunakan uji titik. Berarti kita pilih titik yang di sebelah kanan di antara 2 dengan 6, lalu di sebelah kiri 2 ini. Lalu kalau kita pilih yang titik di sebelah kanan 6 ini, berarti kita pilih 7 ya. Berarti 7 ini kita masukkan ke sini, berarti pasti hasilnya adalah positif. Ya, positif. Lalu kalau kita masuki 3 di sini, pasti hasilnya negatif. Kalau kita masuki 1 di sini, hasilnya satu di sini pasti positif ya, positif. Maka lalu kalau hasil daerahnya ini, maka daerahnya yang positif ya kita pilih. Kenapa? Karena kan pertidaksamaan itu tandanya adalah lebih besar, maka kita pilih yang positif. Sehingga himpunan penyelesaian adalah X lebih kecil dari 2 atau X lebih besar dari 6. Gini ya, maka untuk solusinya adalah T atau T ya, kita di sini variabel T ya. T lebih kecil dari 2 atau T lebih besar dari 6. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, maka ini kesimpulannya ya. Kesimpulannya, kecepatan akan bernilai positif pada T lebih kecil dari 2 detik atau T lebih besar dari 6 detik. Nah, selanjutnya kita disuruh mencari kapan objek bergerak ke arah kiri. Berarti kalau bergerak ke arah kiri, kecepatan itu lebih kecil dari 0 ya. Sama, berarti kita menggunakan konsep atau turunan dari posisi tadi, dapatnya ini, lalu dia lebih kecil dari 0. Nah, maka kita misalkan juga ya, untuk mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kan, kita misalkan dulu ya, T dikurang 2 sama 0, T dikurang 6. Untuk mendapatkan titiknya pada pertidaksamaan, sama seperti yang tadi, berarti seperti yang tadi itu kita sudah mendapatkan bahwa daerah yang kita itu kan lebih kecil ya, maka kita pilih daerah yang bernilai negatif. Maka daerahnya ini adalah yang ini daerahnya, berarti T itu kecepatan itu bergerak ke kiri ketika T-nya itu di antara rentang ini. T-nya itu lebih besar dari 2 atau lebih kecil dari 6. Di objek itu bergerak ke arah kiri pada waktu T antara 2 hingga 6 detik di antara ini. T itu bergerak ke arah kiri. Oke, selanjutnya kita disuruh mencari kapan percepatannya bernilai positif. Seperti konsep sebelumnya, bahwa untuk mencari percepatan kita bisa menggunakan tadi apa? Bisa itu sama dengan turunan pertama dari kecepatan atau turunan kedua dari posisi ini. Berarti ini turunan keduanya atau turunan pertama ini untuk mencari percepatan. Bernilai positif berarti dia lebih besar dari 0. Kita gunakan aja lah ya yang kecepatan turunan pertamanya nih. Berarti kalau ini kita turunkan berarti kan 2 dikali 3 maka 6, 2 dikurang 1 1 maka 6T. Ini 24T kan, dan ini 24. Seperti ini ya. Maka T-nya adalah lebih besar dari 4.
Jadi, kesimpulannya, percepatan menilai positif pada waktu T lebih besar dari 4 detik. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Karena materinya sudah selesai, semoga bisa dipahami. Lebih kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.